Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita dikumpulkan di majelis Barakatul Ittiba sekaligus mengenang haul Kiai Hamid Yunus yang ke-10. Kita doakan semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau diterima segala amal kebaikannya oleh Allah taala, dan semoga beliau di malam ini dipertemukan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga besar susunan ketakmiran Masjid Nurul Jadid yang kami hormati dan kami takdimi, dan kepada Al-Habib Abdullah Segaf As-Sayyid Habib Segaf As-Segaf As-Sayyid Al-Ustad Muhammad bin Faisal Al-Hamid Was-Sayyid Al-Habib Al-Ustad Yusuf bin Faisal Al-Hamid, dan kepada orang tua kita bersama Al-Ustad Muhammad Saleh, dan guru kita bersama Al-Ustad Badruzzaman, Al-Ustad Mukhlis, dan seluruh para guru yang hadir di tempat ini, keluarga besar Majelis Barakatul Ittiba, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung terjadinya acara ini. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna, dan dikabulkan segala niat dan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita hadir di majlis untuk menghidupkan hati kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, Istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Allah mengatakan sambut panggilan Allah, sambut panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila ada panggilan yang mengajak engkau untuk Allah hidupkan, dihidupkan hatinya, dihidupkan pikirannya, dihidupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hati yang hidup ini, orang itu akan mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman massalahu fid dhulumat laysa bi kharijin minha. Allah mengatakan, apakah sama orang yang selalu tenggelam dalam kegelapan, yang dahulunya mereka tenggelam dalam kejelekan, yang dahulunya mereka mati hatinya, mati pikirannya, fa ahyayna. Lalu Allah mengatakan kami hidupkan dia, dihidupkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Ayat ini menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sudah hidup, mulai bayi hidup, tapi saat beliau belum kenal dengan Nabi Muhammad,
Allah mengatakan mereka mati. Dan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ahyaina, kami hidupkan, kata Allah Ta'ala. Wa ja'alna lahu nur, dan kami masukkan di hatinya cahaya. Yamsi bihi finnas, lalu berjalan di tengah manusia, berjalan menghabiskan umurnya mereka dengan bimbingan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sama perlakuan Allah kepada orang yang hatinya dihidupkan, yang hatinya dititipkan cahaya Allah, dengan perlakuan Allah kepada orang yang dia dipanggil untuk dihidupkan hatinya tapi tidak mau datang, yang mereka tenggelam dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, dan mereka tidak ada usaha untuk keluar dari kegelapan itu? Apakah perlakuan Allah sama? Tidak mungkin sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang mukmin akan diperlakukan sama dengan orang yang fasik? La yastawun, tidak sama di hadapan Allah. Maka dari itu ya ikhwani, di tempat-tempat seperti ini, khususnya di tempat dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, hati akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan hati yang hidup ini, maka dia akan hidup. Dia tidak akan mati, akan hidup. Bahkan setelah wafat pun Allah melarang kita menyebut mereka orang yang mati. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan, fa'alaika bimujalasati sholihin, jangan sampai engkau tidak duduk dengan orang yang saleh. Kenapa? Li'anna fa fi kalamihi hayatul qulubi wal basairi. Karena dalam nasihat orang-orang yang saleh bisa menghidupkan hati dan sanubari. Kalau mengenang orang saleh saja bisa menghidupkan hati, lalu bagaimana kalau kita hadir, yang kita ceritakan, yang kita kenang dan yang kita sebut makhluk yang paling saleh, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati akan hidup, ikhwani. Hidupnya hati inilah yang paling mahal. Nabi Muhammad mengatakan dalam satu riwayat, begitu pula Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, apa kata beliau? Ya bunayya, jalisil ulama, fa innallaha yuhyil quluba al-mitata binuril hikmah, kama yuhyil arba biwabilis sama. Wahai anakku, duduklah kamu di majlisnya para ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulub, karena orang yang duduk di tempat orang soleh, hatinya akan dihidupkan oleh Allah. Hatinya akan dihidupkan. Kita hadir di hall Kiai Hamid, kita mungkin pulang tidak bawa uang, kita tidak bawa pangkat, kita tidak bawa jabatan, tapi kita membawa yang paling mahal dari itu, hati yang hidup. Tempat di hati itu akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah akan menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, sebagaimana bumi yang kering akan menjadi basah dan hidup dengan tetesan air hujan, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan, apabila hati ini telah hidup, maka pikiran akan hidup dan dia akan menjadi orang yang hidup. Dengan hati yang hidup ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjalani kehidupannya sebagai seorang pejuang. Dengan hati yang hidup, maka segala aspek kehidupannya bisa mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, aksaru suhada ummati ashabul furus. Kebanyakan suhada. Siapa suhada? Orang yang hatinya hidup. Kalau orang hatinya tidak hidup, tidak mungkin akan diaku syuhada. Orang yang hatinya hidup, maka akan punya niat yang baik. Dengan niat yang baik tadi itu, akhirnya dia dihitung sebagai seorang syahid. Orang yang hatinya bersih, hidup pikirannya karena mendengarkan nasihat, karena membaca sholawat, karena hadir di tempat-tempat yang baik, bersinar hatinya, bersinar pikirannya, ikhlas niatnya, maka dia menjadi seorang syahid. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, nanti di akhir zaman
Akan banyak syahid daripada umatku dan mereka mati di atas kasur, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hatinya baik. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu mujahid, Nabi Muhammad, siapa yang dikatakan pejuang itu siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan orang yang berjuang dihitung sebagai seorang pejuang ketika dia berangkat ke medan perang, tujuannya hanya li'la kalimatillah. Hatinya ikhlas menjunjung kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rubba maktulin baina saufaini Allahu a'lam biniyatih. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang mati di medan tempur, Allah yang lebih tahu dengan niatnya. Ketika orang masuk dalam medan pertempuran dengan hati yang tidak baik, maka di hati yang tidak baik tadi itu akan muncul niatan-niatan yang tidak baik. Tapi saat dia itu memiliki hati yang baik, maka dia akan punya niat yang baik. Dengan niat yang baik itulah maka dia akan dianggap orang yang berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang hidup walaupun sudah mati. Makanya Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya walakin la tas'urun. Kata Allah Ta'ala, jangan kamu berani mengatakan orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati. Allah melarang kita menyebut orang-orang yang berjuang di jalan Allah mereka mati, padahal mereka mati, tapi kita dididik oleh Allah jangan sampai berani mengatakan mereka mati. Kenapa? Karena mereka hanya mati jasadnya, hatinya hidup di hadapan Allah. Sehingga perjuangan mereka ikhlas karena Allah. Allah mengatakan jangan kamu bilang mereka mati, bal ahya, mereka itu hidup, peninggalan mereka hidup, kenangan mereka hidup, asar mereka hidup, walakin la tas'urun, tapi kamu tidak bisa merasakan keberkahan yang Allah berikan dan hidupnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan hati yang bersih dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani, dikatakan dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innallaha la yanzuru ila sawarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak pernah melihat jasad kita. Allah tidak pernah melihat latar belakang kita. Tapi yang menjadi penilaian Allah, kita layak atau tidak menjadi orang yang tinggi di hadapan Allah, yang menjadi penilaian adalah hati. Hati yang dilihat sama Allah Ta'ala. Dan hati tidak mungkin baik kecuali duduk di majlis-majlis, di situ disebarkan ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hati yang baik tadi akan ada niat yang baik. Dengan niat yang baik tadi itulah dia akan menjadi pejuang, dia akan dikenang selama-lamanya. Dia akan hidup walaupun jasadnya sudah mati. Orang yang hadir majlis maka mereka akan menjadi pejuang. Orang yang hadir majlis pikirannya hidup, dengan pikiran yang hidup ini ketika dia bekerja maka akan menjadi pekerja yang tulus karena Allah. Dengan niat yang tulus tidak mungkin dia korupsi, tidak mungkin dia menjadi pedagang yang curang, karena niatnya untuk meraih kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Walidalik Rasulullah mengatakan at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'as suhada yaumil qiyamah. Seorang pedagang yang jujur, yang amanat, maka dia akan dikumpulkan oleh para syuhada dan pemimpin syuhada yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan afdalul jihadil mar'a husnu tabattul zawjiha. Sebaik-baiknya jihad seorang perempuan yaitu pengabdian yang sempurna kepada seorang suami. Pertanyaannya, kapan perempuan itu bisa mengabdi dengan suaminya dengan baik? Ketika hatinya hidup. Di mana hatinya akan hidup? Ketika dia datang di majlis, tempat di hatinya dihidupkan dengan ilmu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kehidupannya di rumah tangganya akan menjadi sebabnya dia menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar ilmu, yang ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dia akan menjadi pejuang sampai dia pulang.
orang yang bekerja mencari rizki yang halal, dia juga seorang pejuang, maka semua itu bisa didapat saat memiliki hati yang baik. Dengan hati yang baik tadi itulah akan Allah simpan niat yang baik. Dengan niat yang baik itulah dia akan kekal, sekalipun sudah wafat akan dikenang, dan dia akan dianggap orang yang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Walidzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, rubba amalid dunya yasiru amal al-akhirah bisababin niyah. Berapa banyak amal duniawi yang kita lakukan ternyata berubah menjadi amal akhirat. Kenapa? Bisababin niyah, karena sebabnya niat. Dan sebaliknya, wa rubba amalil akhirah yasiru amal ad-dunya bisababin niyah. Berapa banyak amal akhirat tetapi tidak ada nilai di akhirat, hanya menjadi aktivitas duniawi. Kenapa? Bisababin niyah, karena ada niat yang salah dalam hatinya. Dan niat yang salah itu bukti hati yang tidak baik, kata para ulama. Walidzalik al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, ketika beliau ditawari oleh Allah Ta'ala untuk keturunannya, beliau mengatakan, khuyirtu li auladi baina ilmi wa safa'i qalbi fakhtartu safa'a qalbi li auladi. Aku diberi pilihan oleh Allah Ta'ala untuk keturunanku menjadi orang yang punya ilmu atau yang bersih hati. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, aku memilih untuk memiliki keturunan yang bersih hati daripada ilmu. Kenapa? Karena dengan bersih hati tadi itulah akan tersimpan niat yang baik. Dengan orang yang bersih hati itulah dia akan naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang yang bersih hati itu punya ilmu, maka ilmunya akan manfaat. Tapi kalau orang yang punya hati yang tidak baik, ketika mendapatkan ilmu, ilmunya tidak akan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan, hasaltu haqiqatal ilmi bi khuluwil galab anid dunya wal inkisar fi jawfil lail. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan, aku mendapatkan hakikat ilmu karena dua hal. Apa itu? Kosongnya hati dari dunia. Saya tidak punya niatan kecuali untuk Allah, bukti hati yang bersih. Dan yang kedua, inkisar fi jawfil lail, banyak menangis di waktu malam. Maka ya ikhwani, dengan hati yang baik inilah maka orang tadi itu akan naik derajatnya di hadapan Allah. Dan begitu yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, apa kata Allah Ta'ala? Allah telah menyimpan qurrata a'yun, sesuatu yang menyenangkan hati mereka, jazaan bima kanu ya'malun, akan Allah berikan sesuatu yang menyenangkan hatinya bagi orang-orang yang soleh, yang bersih hatinya, yang tulus niatnya karena Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Allah akan berikan sesuatu yang menyenangkan hatinya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan tentang perjuangan dia ketika hidup di dunia dari amal yang soleh. Dan amal tidak mungkin diterima kecuali dengan yang baik, dan tidak mungkin muncul niat yang baik kecuali dari hati yang baik. Begitu yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibn Atha'il As-Skandari radhiyallahu anhu dalam hikam beliau mengatakan, man kana lillahi dama wattasal wa man kana li ghairillahi inqata'a wanfasal. Al-Imam Ibn Atha'illah beliau mengatakan, siapa orang yang beramal hanya untuk Allah, maka apa yang dilakukan akan dama wattasal, akan terus langgeng, tidak bakal putus. Tetapi siapa orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, dia bekerja bukan karena Allah, hanya untuk mengumpulkan harta, setelah dia punya harta hanya untuk kebanggaan, hanya untuk hawa nafsunya, dia lupa dengan kuburnya, dia lupa dengan anak yatim sekitarnya, dia lupa dengan fuqara masakin yang ada di sekitarnya, dia lupa dengan orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya. Orang punya jabatan bukan karena Allah, dia semena-mena, seakan-akan dia berkuasa. Dia lupa kalau jabatannya hanya terbatas dan dia harus tanggung jawab di hadapan Allah. Siapa saja, mau ustadzkah atau bukan ustadzkah, ketika dia beramal bukan karena Allah, inqata'a, akan terputus, wanfasalah, dan tidak akan tersambung. Putus keberkahannya, tidak akan langgeng peninggalannya. Maka dari itu ikhwani, apa yang kita saksikan daripada almarhum Kiai Hamid
Bukti bagaimana beliau berhasil menjaga hatinya, bagaimana beliau tidak punya benci kepada umat Nabi Muhammad SAW, apalagi benci kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, apalagi benci dengan ulamanya Nabi Muhammad SAW, apalagi benci dengan orang-orang yang hadir majlisnya Nabi Muhammad SAW. Tahukah antum siapa keturunan yang paling jelek? Keturunan yang paling jelek adalah keturunan yang tidak meneruskan apa daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak benci Habib, turunannya benci Habib. Orang tuanya cinta majelis, turunannya tidak suka majelis. Orang tuanya suka ke masjid, anaknya tidak suka ke masjid. Orang tuanya dia suka nyantuni anak yatim, anaknya tidak melanjutkan kebaikannya. Apa kata Rasulullah? Ini adalah sejelek-jeleknya keturunan ketika tidak meneruskan perjuangan yang baik dari orang tuanya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwani, yang kita lihat, Kiai Hamid sudah meninggalkan kita kurang lebih 11 tahun yang lalu. Peninggalannya masih terjaga. Wakam-wakam guru-guru kita hadir di tempat ini. Karena Walid masih hidup, abah saya datang ke sini. Beliau juga punya ikatan yang kuat dengan Al-Habib Mahdi. Beliau juga punya ikatan yang kuat dengan para sesepuh. Bahkan berapa tahun yang lalu, Al-Fakir lupa, Kiai Fadol duduk di majlis ini, beliau bisik-bisik sama saya, Kiai Hamid Kak Dinto Habib, kanca abdina Habib. Kiai Hamid ini teman berjuang saya Habib. Peninggalannya masih didatangi. Dan antum datang ke sini karena apa? Demi Allah, kalau memang dulu beliau beramal bukan karena Allah, tidak mungkin para guru akan datang, tidak mungkin para dzurriyyah akan datang, dan tidak mungkin kita akan datang masih menceritakan, mengenang, dan perjuangan itu lanjut kepada anak dan keturunannya. Tidak mungkin itu terjadi kecuali karena niat yang soleh. Kapan orang itu dibilang soleh? Ketika hatinya baik dan ada niat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat bagaimana dalam suratul Kahfi Allah bercerita ketika ada anak yatim yang Allah Ta'ala ceritakan di Al-Quran punya peninggalan. Wa kana abuhuma salihah, bapaknya orang soleh. Pertanyaannya, soleh itu siapa, Beb? Soleh itu bukan yang sholat banyak, bukan. Niatnya karena Allah baru soleh. Kalau tidak untuk Allah, tidak soleh, Pak. Tidak soleh di hadapan Allah. Ketika ada orang tua yang soleh, niatnya orang tuanya, peninggalan orang tuanya dijaga sama Allah. Bahkan Allah utus dua makhluk yang sangat mulia, Nabi Musa dan Sayyidina Khidir. Untuk apa? Untuk menjaga peninggalan orang yang soleh. Rela yang sekelas Nabi Musa, rela yang sekelas Nabi Khidir turun untuk menjaga peninggalan orang yang soleh. Maka dari itu ikhwani, di majlis yang mulia ini, mari kita tanamkan dalam beramal dengan hati yang hidup ini, lakukan apa saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan niat yang baik tadi itu akan muncul kepada keturunan kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-walad min niyati abihi, kata Rasulullah. Anak itu akan tumbuh dengan niatnya orang tuanya. Dengan niatnya orang tuanya akan tumbuh anaknya. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu mari dalam majlis yang mulia ini, dalam kita mengenang Kiai Hamid dan peninggalan beliau dan keluarga-keluarga beliau yang ada di sini, mari kita belajar untuk kita menjadi orang yang punya niat yang baik, sehingga betul-betul dengan niat yang baik tadi itu kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, ada satu cerita singkat. Dahulu diceritakan ada satu orang soleh. Ada satu orang soleh yang mana orang soleh itu tinggal di satu daerah. Penduduk di daerah itu suka menyembah pohon. Menyembah pohon, naruh sesajen. Akhirnya masyarakat banyak yang sesat. Akhirnya orang soleh ini ngambil kapak, mau motong pohon itu. Berangkat dari rumah Nawaitu mau motong pohon itu. Ketika dia berangkat untuk menebang pohon tadi itu, di tengah jalan dihalangi sama setan. Setan yang nunggu pohon itu ngadangi. Mau mendekat
mental, tidak bisa. Ngelawan orang soleh ini tidak bisa. Akhirnya setan ini ngomong sama si orang soleh, sudah Pak Ustadz, pohonnya jangan ditebang. Tidak, mau saya tebang. Masyarakat ini sesat gara-gara kamu, gara-gara pohon ini, mau saya tebang. Katanya setan, sudah Ustadz, antum tidur saja di rumah, besok pagi saya kasih uang 100 dinar. Kalau antum pohon ditebang, udah dapat uang. Tapi kalau antum pulang, tidur, besok pagi antum angkat bantal, tak kasih uang 100 dinar. Orang soleh ini yang pertamanya niat karena Allah, berubah hatinya. Temenan 100 dinar, iya mulia. Oh jadi ketok, tak kayak duit. Akhirnya pulang Pak, wurung ini tidak jadi motong pohon. Sampai di rumah, tidur, bangun tidur, buka bantal, sungguhan ada uang 100 dinar. Ada uang. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Berhari-hari ada uang terus. Sampai lama-lama uangnya berkurang 50 dinar. Lama-lama 20 dinar. Lama-lama 10 dinar. Lama-lama 1 dinar. Mangkel ini orang soleh. Kurang ajar. Katanya 100 dinar, sekarang tinggal 1 dinar. Ngambil kapak, OTW pohon, mau ditebang. Ketika sudah dekat sama pohonnya, setannya datang berdiri. Orang soleh mau nebang, dicekel kapaknya, dibuang kapaknya. Orang soleh tadi disorong ke pelanting, geblak. Ngadek orang soleh mau ngelawan, disorong lagi, geblak lagi. Katanya orang soleh, kaif hada? Kok bisa begini? Dulu saya jalan, kamu mental. Sekarang kok saya yang kalah? Apa katanya setan? Dulu pertama sampean ke sini, sampean karena Allah. Ketika sampean karena Allah, saya tidak bisa megang sampean. Tapi sekarang ini sampean ke pohon bukan karena Allah, karena uang. Kamu OTW pohon karena sakit hati, uangnya berkurang. Ketika golbak sudah tidak karena Allah, maka saya mampu mengalahkan sampean wahai Bapak. Sampai lihat gimana orang kalau sudah niatnya bukan untuk Allah, tak bisa. Orang itu bisa punya niat yang baik karena niatnya. Anda mau tanya sama antum, waktu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah Nabi Muhammad masuk di satu rumah yang untanya Nabi Muhammad digiring sama malaikat Jibril, diberhentikan di satu rumah. Pertanyaannya, kenapa rumah itu yang dipilih sama Nabi Muhammad? Ternyata dalam kitab sirah diceritakan yang punya rumah ini mbahnya 100 tahun yang lalu baca kitab Taurat, baca kitab Injil. Di situ diceritakan nanti akan ada nabi akhir zaman yang akan pindah kota Madinah. Akhirnya orang tadi itu langsung beli tanah, beli kaplingan, doa sama Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan tanah ini yang akan diinjak pertama kali oleh nabi akhir zaman yang akan hijrah di kota ini. Gara-gara niatnya mbahnya yang 100 tahun yang lalu dijaga sama Allah, niatnya diwujudkan ketika di zamannya Kanjeng Nabi. Rumah yang dikunjungi adalah mbahnya yang 100 tahun yang lalu punya niat supaya rumahnya diinjak oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwani di majlis yang mulia ini, mari Ki Hamid ini, Masya Allah, ini ada satu Mas Soleh, ada sahabat terus banyak Pak, insya Allah di Ketapang ini sudah tidak asing. Dan hampir rata-rata ustadz-ustadz yang ada di musola-musola itu rata-rata pernah ketemu sama Ki Hamid dan belajar. Kita lihat dulu, saya pernah dengar cerita, dulu sekolah ini tidak ada dulu, cuma gedek di depan situ. Tapi karena niat karena Allah Ta'ala, dijaga, berkembang. Berapa alumni yang keluar dari tempat ini. Bahkan sekolah ini juga kerjasama sama Alhamdulillah. Terus kita datang ke sini, dulu ada rutinan di majlis ini, masih dibacakan Rotibul Haddad. Ini berkahnya daripada orang tua yang punya niat yang baik. Maka dari itu mari antum jadi orang tua yang baik, punya niat yang baik. Kalau memang antum belum muncul di antum, nanti akan muncul sama anaknya antum. Antum hadir majlis, ya Allah saya niat, ya Allah saya mau hafal Quran. Kalau antum dah hafal, anaknya. Kalau dah anaknya, cucunya. Kalau dah cucunya, cicitnya. Kalau dah cicitnya, cucutnya. Kalau dah cucutnya, cocoknya. Terus mengisor iki. Pokoknya gue udah setong iki. Entah siapa pokoknya ono. Gara-gara mbah.
gara-gara mbah, gara-gara punya niat yang baik. Makanya kalau antum niatnya karena Allah, setan, iblis, demit, gundurwo, bodoh, tidak bisa megang sampean, siluman manapun tidak bisa mempengaruhi ketika niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai memang jadi orang yang baik, dan itu semua didapat ketika dengan hadir majelis, dihidupkan ya ta'ala. Tentu perlakuan Allah tidak akan sama kepada orang yang hidup hatinya dengan orang yang mati hatinya. Tidak mungkin disamakan perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mari di majlis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga barokah majlis ini, niatan hajatan kita disampaikan oleh Allah ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah ta'ala, semoga keturunan daripada Kiai Hamid, sebagaimana dulu beliau menjadi seorang muhibbin, beliau menjadi seorang muallim, beliau menjadi seorang yang cinta dengan ulama. Semoga generasi beliau terus sampai hari kiamat menjadi orang yang bisa meneruskan kebaikan dari orang tuanya. Ya Rabbi, sambung hati kami yang sudah putus ya Allah. Hilangkan rasa suudzon dari hati kami ya Rabb. Ya Rabbi, jadikan kami orang yang bersih hati ya Rabb, sehingga amal kami murni karena Engkau ya Rabb. Ya Rabbi, jadikan niat yang ada di hati kami akan muncul kepada anak-anak kami ya Rabb. Ya Rabbi, kalau kami belum takdir hafal Quran, semoga anak kami hafal Quran ya Rabb. Karena kami dapat riwayat orang tua yang punya anak hafal Quran, orang tuanya tidak bisa dimakan sama tanah ya Rabb, utuh jasadnya dan akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, kami hadir majlis, semoga nikmat yang kami rasakan bisa dirasakan juga oleh anak-anak kami ya Rabb, oleh turunan kami ila yaumil qiyamah ya Rabb. Dan kita doakan semoga guru-guru kita yang ada di majlis ini maupun yang di luar sana, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita pulang dari tempat ini dengan hati yang hidup, sehingga kita punya niat yang karena Allah ta'ala. Yang jadi pedagang, semoga jadi pedagang yang jujur. Yang jadi bos, semoga bisa menghargai anak buahnya. Yang menjadi orang punya harta lebih, semoga bisa berinfak dengan hartanya. Yang jadi guru, semoga ikhlas dengan ilmunya. Yang mereka punya jabatan, semoga bijaksana dengan jabatannya. Yang punya medan dakwah, semoga dijadikan dai yang ikhlas, sehingga betul-betul mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang ditinggalkan oleh Kiai Hamid dari sekolah, dari madrasah, dari pengajian, dari TPQ dan seterusnya, semoga terus dijaga oleh Allah ta'ala, dilanggengkan ila yaumil qiyamah. Dan semoga almarhum malam ini diangkat derajatnya oleh Allah ta'ala. Ya Rabbi, semoga malam ini beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, malam ini kita mengundang Rasulullah, semoga beliau juga dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, semoga di Ketapang nanti akan muncul orang-orang yang memiliki niat yang baik karena Allah ta'ala. Sehingga harapan kita berdoa di majlis yang mulia ini, semoga Ketapang nanti ke depannya akan menjadi kota ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Akan banyak orang yang datang ke Ketapang untuk menghidupkan hatinya, sehingga menjadi orang yang lebih manfaat hidupnya di hadapan Allah ta'ala. Dan semoga majlis ini menjadi sebabnya kita terikat dunia sampai akhirat, tidak terputus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang salihah. Al-Fatihah. Iya kan, ada yang mohon doa, semoga anak kami Ikram dan Aldi menjadi anak yang soleh, dibaguskan akhlaknya, sukses di dunia akhiratnya. Kami sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang cukup, yang halal dan barokah, serta barokah umur, dan dikabulkan segala hajat. Walaupun yang salihah. Al-Fatihah.